Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini kita bisa duduk bersimpuh. Semoga niat kita lurus, lempeng. Kita kesini untuk thalabul ilmi, mencari ridho Allah. Sebab kalau kita datang ke sini lillah, maka Allah jamin kita mendapatkan 3 kebaikan minimal. 1, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Setiap langkah yang kita ayunkan akan jadi pelebur dosa. Itu kan firman innal hasanat, kebaikan. Bapak Ibu melangkah ke sini, itu jadi pelebur dosa. Yang kedua, menurut hadis riwayat Imam Muslim, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang keluar rumah, salaka thariqan itu keluar rumah, menyengaja. Tidak ada yang menggerakkan hati kita kecuali ingin mendapatkan ilmu Allah. Yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka Allah akan permudah untuk menemukan pintu-pintu surga dan kebaikan. Nah, ada satu lagi. Menurut hadis Sahih Bukhari, layak undu qaumun yadhkurunallaha illa hafaz alaihimul malaika. Tiap orang yang duduk dalam satu majlis seperti majlis kita ini, yadhkurunallah, mereka hadir di sini ingin mendekatkan diri kepada Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, illa hafaz alaihimul malaika, maka pasti malaikat akan hadir dan menaungi majlis itu dengan keberkahannya. Makanya luruskan hati, luruskan niat bahwa kita kesini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, nah ini ada jaminannya. Apakah Bapak Ibu anak-anak sekalian memahami apa yang saya ceritakan, yang saya sampaikan? Ini mah nggak ada jaminan, tergantung kecerdasan masing-masing. Nah itu mah nggak ada jaminan. Yang dijamin itu 3. Oke Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kalau saya lihat flyernya, tema kita hari ini apa? Ada Bapak mah teu kudu ningali flyer, nu penting mah ngaji. Kieu cenah judul malah kumaha pembicara. Jadi kalau mau menyampaikan materi kan kudu lihat dulu saya teh harus bicara apa. Nah, kalau tema yang dimintakan oleh panitia adalah sukses atau bahagia dunia akhirat. Itu yang saya terima. Ya. Oke Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, puncak dari kesuksesan itu bukan kita punya harta berlimpah, bukan punya kedudukan yang tinggi, bukan punya mobil yang keren, tapi puncak dari kesuksesan adalah bahagia. Bapak punya mobil mewah, rumah mewah, istri cantik, hari Bapak menderita, rudet ku istri. Oh. Istri cantik tapi rudet Pak. Maka Bapak tidak sukses. Yang hebat itu udah mah istri cantik, harta berlimpah, terus bahagia. Teman gak usah diomongin lagi. Tapi masalahnya hidup mah tak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Jadi ada orang yang diberi suami yang kaya. Ibu, kalau ibu punya suami kaya, kira-kira menyenangkan nggak Bu? Menyenangkan. Tapi pelit. Kumaha ta Bu? Kaya tapi pelit. Atau ibu punya suami dermawan, menyenangkan. Tapi miskin. Dermawan tapi miskin. Ayah mamah teh pengen mobil yang bagus. Sok ayah duit mah. Ku ayah dibeliin. Ayah, ini rumah teh udah pada bocor, direnov atuh ayah. Apa? Renov?
ratakeun. Bikin 3 lantai. Bayar konsultan termahal. Ada uang mah, sok. Jadi suaminya teh apapun yang diminta istrinya, sok. Sok. Aya duit mah. Kalau yang satu lagi mah, duit banyak tapi pelitnya, na'udzubillah. Ibu, mana yang ibu pilih? Punya suami kaya tapi pelit atau dermawan tapi miskin, Bu? Nah ini, perasaan saya nggak nanya itu, tapi ibu bikin jawaban baru. Dermawan tapi kaya, kaya dan dermawan. Hidup tak seperti yang ibu inginkan, hidup seperti yang ibu jalani. Makanya sukses yang sesungguhnya teh saat kita happy, saat kita bahagia. Boleh jadi ada orang yang kalau dilihat lahiriahnya kayak sukses, tapi di dalamnya tidak ada kebahagiaan. Nah jadi kalau kita berbicara tentang sukses dunia akhirat, sebenarnya bagaimana kita bisa happy, bisa bahagia di dunia, bisa bahagia di akhirat. Dan itu yang kemudian menjadi bagian doa yang paling sering dibaca oleh kita dan diajarkan oleh Rasul. Rasulullah SAW pernah ditanya. Maksud saya, istri Rasul pernah ditanya. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca Rasul? Kata Ummu Salamah, 2 doa yang paling saya dengar dibaca oleh Nabi. Pertama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu di Ali Imran ayat 8. Dan doa satu lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Dan doa Rabbana atina inilah yang Bapak Ibu kalau tawaf setiap putaran Anda baca dari Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad. Gitu. Dan setiap Nabi berdoa selalu Nabi mengakhirinya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan itu dilakukan oleh para khotib. Coba Anda dengar. Khotib Jumat udah berdoa, closingnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti yang kita cari itu bahagia. Ya Allah, beri kami bahagia dunia, beri kami bahagia akhirat. Nah sekarang kriteria bahagia dunia itu apa? Kriteria bahagia akhirat itu apa? Ada 7 kriteria bahagia dunia. 1, qalbun syakirun wasabirun. Jadi bahagia itu dimulai dari hati. Pertama kata Nabi, kalau kita ingin bahagia, miliki jiwa syukur dan sabar. Itu mulainya. Jadi kata Imam Ghazali, bahagia itu dimulai bukan dari apa yang ada di tangan kita, tapi apa yang ada di hati kita. Makanya Bu, kalau ibu ke pengajian, ibu ke undangan, bapak kemana, jangan lihat orang lain, lihat yang kita punya. Ibu kalau ke undangan, lihat tas sendiri, bukan lihat tas orang lain. Ya. Kalau ibu datang ke pengajian, sudah aja, lihat jam tangan sendiri. Ulah imam, Gusti jam tangan si ibu itu ini lucu gitu ya Allah. Jadi yang Anda lihat jam tangan orang lain, itu yang kemudian jadi tidak bersyukur. Ya Allah, aku mah jam tangan udah 7 tahun kio-kio wae. Si ibu itu mah asa sering pisan ganti jam tangannya teh ya Allah. Maka Anda merupakan nikmat yang ada di tangan. Dan kita malah lebih sibuk melihat apa yang Allah berikan pada orang lain. Makanya Nabi mengatakan, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Kalau kita ingin punya jiwa terima kasih, syukuri aja apa yang ada di genggaman kita. Biar yang ada di genggaman orang lain mas, semua orang punya kadar rezeki yang berbeda-beda. Ibu lihat aja suami sendiri, jangan mengagumi suami orang lain. Ya Allah, ini kasep gitu Gusti, ya Allah. Kenapa ya suami aku mah ini susah diatur di dandanan teh. Nah, bapak gitu, lihat istri bapak sendiri, jangan, ya Allah itu istri tetangga ini lucu gitu. Nah, saya lagi cerita apa? Kalau ingin bahagia, miliki jiwa syukur dan syukuri.
Nah, ini yang dijelaskan dalam surat Luqman ayat 12. Dan sabar, karena life is never flat. Hidup itu tidak datar, naik turun, naik turun. Sob, lihat anak kita, ada saat membanggakan, membahagiakan, tapi ada saat mengkhawatirkan. Suami ibu ada saat membanggakan, ada saat menyebalkan. Istri bapak sering sekali menyebalkan, sekali-kali membahagiakan. Nah, jadi Bu, nggak usah marah, biasa itu. Maksud saya itulah life is never flat. Hidup mah nggak datar, naik turun naik. Karena hidup nggak datar, maka begitu up naik, mentoknya disabar. Begitu begitu naik, mentoknya disyukur. Begitu turun, mentoknya disabar. Makanya manusia itu, kita ini kudu saling menguatkan ketika sahabat kita, teman kita diuji, turun, kuatkan. Itu yang disebut watawasaw bil haq. Kamu saling berwasiat, saling menguatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Jadi kalau ada teman sakit, insya Allah akan sehat. Akang sedang dicintai Allah. Seluruh rasa sakit akang pelebur dosa. Insya Allah lah sembuh. Enak. Ulah iya mak. Apa kan? Tipes. Udah seberapa hari dirawat? Oh, 3 hari. Tetangga saya mah mautna hari kelima. Sama tipes, bahkan tetangga saya mah nggak begitu parah. Akang mah parah pisan. Kade nu maut ku tipes teh geus 7 gitu. Saya teh khawatir akang nu kadalapan. Nah, walaupun benar jangan diomongin. Ya. Artinya apa? Kita ini kudu saling menguatkan. Pada saat orang turun, diuji, kuatkan. Kenapa? Karena memang hidup mah never flat, tidak datar. Ya, gitu. Nah, sekarang dunia lagi diuji dengan COVID-19, dengan virus corona. Dan itu melumpuhkan 1/4 perekonomian. Berapa ribu penerbangan yang dibatalkan, berapa event internasional yang di-cancel, dan bahkan umat Islam sementara seluruh dunia tidak boleh datang ke Saudi Arabia untuk berumroh. Sepi, hanya orang Saudinya saja. Itu pun Bapak Ibu lihat di televisi, dipagari, nggak boleh mendekat ke Ka'bah. Zam-zam closing semuanya, nggak ada zam-zam. Gitu. Jadi kita lagi diuji, bukan kita, seluruh dunia. Nah, kalau lagi diuji kudu ikhtiar. Makanya jangan lupa selalu cuci tangan dan hindari bersalaman, karena menurut WHO ini berpindah dari salah satu yang tercepat itu dari tangan. Makanya betul, saya setuju salaman teh bila perlu cukup dengan begini saja. Tidak apa-apa. Darurat, syadud dari'ah namanya. Karena dari salaman kita nggak tahu, mungkin aya nukeun aku corona terus nyepengan ka dia, asup ka dia, komo jangan ngaletak Quran gitu. Coba buka Quran surat Ali Imran ayat 20. Quran teh ngandung corona deh. Nah, jadi cuci tangan, hindari, itu namanya ikhtiar. Kita saling menguatkan, ya. Beberapa negara sudah lockdown. Lockdown itu penguncian. Jadi artinya, ya kita tahu Italia, apa lagi? Thailand, Korea Selatan, Iran itu lockdown, ya. Nah, kita Indonesia sudah dahsyat loh, 240 juta. Makanya kudu banyak berdoa sama Allah. Kenapa? Wah, ini luar biasa kalau Indonesia itu. Italia berapa sih penduduknya? Desa Bandung Aceh. Nah, ini Indonesia. Wah, makanya ini ujian juga untuk kita semua. Sing tawakal ke Allah, banyak berdoa agar kita, bangsa kita dilindungi oleh Allah, anak cucu kita. Semoga kita bisa melewati ujian yang ini, ujian dunia, Pak. Kebayang sudah banyak yang stuck gitu kan.
kantor tutup, mall tutup, sekolah ditutup, semua orang tidak dianjurkan keluar. Lock, dikunci. Dan ternyata menurut WHO dengan cara begitu turun drastis. Makanya beberapa negara sekarang melakukan itu. Ya. Nah, jadi ngomong coronanya. Untuk supaya bahagia saudara-saudara. Nah, supaya pasti ayah hubungan lah, namanya hubungan. Ayah hubungan. Ya, gitu. Dan saya yakin ibu bapak sudah tahu, tapi untuk lebih meyakinkan karena saya juga bertanggung jawab ingin mensosialisasikan kebenaran, maka cuci tangannya jangan gaya cuci tangan. Kita makan kalau buka keran, kucek gitu. Ayah gitu sok ningali di restoran tuh. Yang karena kerudung gitu. Kan? Yang benar gini ya, lihat. Cuci tangan model WHO. Kasih sabun. Bukan diriduhan. Sabun. Ya, ini kan? Nah, terus ini. Terus ini kan gini. Terus ini kudu. Terus ini nih, bisi aya di kuku aya korong aya naon dikit. Terus itu. Setelah itu keringkan. Ya keringkan teh ku tisu, ku anduk yang bersih, ieu mah kalah kadi elapkeun kana hijab. Yang saya contohkan mungkin teh aya kajadiana. Aya kikieuna. Balik ke yang tadi. Saya lagi cerita supaya kita bahagia dunia, syukur dan sabar. Kalau diuji sing sabar, kalau ingin bahagia. Ya, kalau dapat nikmat sing syukur. Nah, syukur dan sabar ini ada di Ali Imran ayat 200 dan surat Luqman ayat 12. Syukurnya surat Luqman ayat 12, juga surat Al-Baqarah ayat 152, serta sabarnya surat Ali Imran ayat 200. Yang kedua dan ketiga, yang kedua adalah kita punya pasangan hidup yang soleh, yang ketiga punya anak-anak yang soleh. Jadi bahagia dunia itu satu syukur dan sabar, dua pasangan hidup yang soleh, tiga anak-anak yang soleh. Dua dan tiga ini adanya di Al-Furqan ayat 74. Itu yang sering kita mintakan, Robbana hablana min azwajina wa dzurri. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan hidup dan anak-anak yang jadi penyejuk hati kami. Nah, gitu. Jadi Bapak, sebenarnya yang bikin kita bahagia tuh kalau pasangan hidup kita soleh. Ternyata bukan pasangan hidup kita ganteng, Bu, tapi soleh. Itu terus anak-anak yang soleh. Apalagi anak. Sebenarnya ujian terberat dalam hidup mah anak. Maaf. Kalau istri ada bekas. Suami ada bekas. Itu siapa tuh? Nusok mabok di pinggir jalan eta. Mantan suami saya, makanya saya cerai juga tukang mabok. Bisa nggak gitu? Itu siapa yang mabok di situ? Itu bekas anak saya. Anak mah nggak ada bekas. Bahkan anak mah, nih dahsyatnya anak, tidak putus dengan mati, Pak. Sini ada orang tuanya yang sudah wafat? Ada. Kita datang ke sini, Bapak Ibu datang ke sini. Dapat pahala 8, misalnya 8. Maka orang tua Bapak, Ibu dapat 8 tanpa pahala Anda dikurangi. Kebayangan? Hubungan kita dengan orang tua itu nggak putus dengan mati. Ya Bapak Ibu datang ke sini, sebut saja dapat pahala 8, orang tua kita dapat 8. Automatically Anda tidak perlu bilang, ya Allah, saya mau pergi pengajian, pahalanya ke Bapak, ya Allah, sama emak. Tekudu Anda ngomong gitu. Gak usah Anda ngomong gitu. Anda datang ke sini, dapat pahala 8. Orang tua dapat 8, tanpa pahala Anda dikurangi. Kalau saya mah 9 kali ya, ada pembicara kan. Gitu. Masa pembicara dan pendengar sama asa teu adil? Insya Allah, Allah mah maha adil ya. Nah gitu. Maksud saya apa?
jadilah kita semua anak yang soleh. Semoga itu menjadi jariah untuk orang tua kita. Makanya bahagia dunia tuh kalau kita punya pasangan hidup yang soleh, terus anak-anak yang soleh. So anak yang soleh tuh bisa bikin kita bahagia, Pak. Kebayang nggak? Tulang, daging, kulit kita udah nyatu dengan tanah. Tapi kalau anak-anak kita soleh, kita menikmati kebahagiaan solehnya anak-anak itu. Bahkan saya baca dalam hadis ada orang yang di alam kuburnya itu sempit. Karena mungkin waktu hidup amalnya kurang. Tapi aneh, dengan perjalanan waktu alam kuburnya jadi lega, jadi lega, jadi lega. Sampai dia itu seperti ada di istana yang bermandikan cahaya. Lalu dia bertanya sama malaikat, kenapa saya punya tempat yang bagus ini? Apa kata malaikat? Bistighfari auladika. Kamu mendapatkan tempat yang bagus karena kesolehan dan permohonan ampunan dari anak-anakmu itu. Kan happy, bahagia. Makanya bahagia dunia itu 1, syukur sabar, 2, punya pasangan hidup yang soleh. Bapak Ibu, kalau pasangan hidup kita tidak soleh, sing sabar. Sabarnya itulah yang membuat kita akan dapat kebahagiaan dari Allah. Seperti Nabi Nuh. Kan beliau punya istri yang tidak soleh, tapi sabar. Sampai akhirnya Allah memberikan keputusan, istri Nabi Nuh ditenggelamkan di air bah. Bapak kalau punya istri yang tidak soleh, sing sabar, Pak. Tunggu sampai Allah menenggelamkan. Mungkin di sungai Citarum mungkin ya. Tunggu aja, sing sabar Bapak. Kalau Nabi Nuh kan istrinya ditenggelamkan di air bah. Istri Bapak kecil kemungkinan di air bah. Kemungkinan kalau nggak di Citarum. Tapi ku Allahnya awas tongku Bapak. Nah, ya, Ibu, kalau suami Ibu tidak soleh, sabarlah. Seperti sabarnya Asia. Punya suami Fir'aun. Asia sabar. Sampai Asia mengatakan, Robbibni li inda kabaitan fil jannah. Ya Allah, beri kami istana di surga. Jadi kata Asia, aku mau sabar aja ngadepin Fir'aun. Biarlah saya menunggu surga Allah saja. Nah Bu, kalau Ibu punya suami yang nggak soleh, udah aja kayak Asia. Ya Allah, biarlah aku akan hadapi suamiku yang tidak soleh. Biar aku ingin dapat balasan di surga nanti. Tapi Allah berkehendak Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah. Saya nggak tahu suami Ibu ditenggelamkannya di laut. Kemungkinan kalau nggak di Pangandaran, di Jadi intinya adalah kalau kita punya suami yang soleh, alhamdulillah. Tapi kalau suami Ibu tidak soleh, sing sabar. Kalau istri Bapak soleh, alhamdulillah. Kalau tidak soleh, sabar. Nah, jadi bahagia dunia itu 1, syukur dan sabar. 2, pasangan hidup yang soleh. 3, anak-anak yang soleh. Yang keempat, bahagia dunia itu kalau kita punya sahabat-sahabat yang soleh. Ini yang selalu kita mintakan di surat Asy-Syu'ara. Bapak Ibu, di surat Asy-Syu'ara ada doa yang bagus. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, beri saya hikmah, beri saya ilmu. Dekatkan ya Allah saya dengan orang-orang soleh. Tuh Bu, Pak, anak-anak sekalian, cari teman-teman yang soleh. Kenapa saya berusaha datang ke tempat ini? Karena saya tahu Anda adalah orang-orang soleh. Sebab kalau teman yang soleh mah bisa membawa kita kepada kebaikan. Tapi hati-hati, teman yang tidak soleh bisa membawa pada keburukan. Bapak Ibu datang ke pengajian ini ke tempat soleh, tapi sangat mungkin orang sebelah Anda tidak soleh, ya kan? Gitu. Boleh jadi, ya. Baru duduk, ustadznya belum datang, kalah kaki ya. Si ibu yang di depan kita, kerudungnya kayak taplak meja. Kalau ibu tidak soleh, yang mana? Akhirnya ibu mau ke pengajian, kalau kan ngomongin kerudung yang di depan ibu. Nah, gitu. Pas saya datang, baju si Pak Aam kayak kain kafan. Ibu bapak, itu betapa pertemanan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqin. Al-akhilla,
sahabat karib, nanti di akhirat aduun, jadi musuh, saling menyalahkan. Gara-gara kamu saya masuk neraka, kata temannya. Kenapa tuh kamu ikut-ikutan gitu? Illal muttaqin, kecuali pertemanan karena takwa, mereka saling berterima kasih. Teteh makasih ya suka ngajak ke aku ke pengajian, jadi aku ahli surga. Alhamdulillah kamu ngikutin aku, jadi kita sama-sama ketemu di surga. Nah jadi beda antara pertemanan yang soleh dan tidak soleh. Kalau yang tidak soleh mah saling mengutuk, gara-gara kamu saya masuk neraka. Ya, kalau orang yang soleh mah terima kasih ya, karena kamu saya bisa masuk surga. Nah jadi semoga pertemanan kita di sini itu pertemanan yang soleh. Itu yang disebut dengan al-bi'atus sholihah. Yang kelima, bahagia dunia itu kalau kita senang. Kalau yang kelima adalah al-malul halal, harta kita halal. Ternyata yang bikin kita bahagia itu bukan harta banyak, harta halal. Syukur-syukur udah halal banyak. Bagi adik-adik saya yang masih muda-muda, anak-anak, nanti kalian berjuang menjadi orang kaya. Karena Islam itu mengajari kita untuk kaya sebenarnya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat secara ekonomi, secara finansial lebih Allah suka. Kenapa? Karena orang yang finansialnya kuat, dia akan meringankan beban orang lain. Contoh, kalau finansial saya kuat, ada teman saya bilang, ada uang nggak? Berapa? 5 juta. Untuk apa? Anak aku masuk kuliah, aku lagi nggak ada uang, aku pinjemlah 5 juta. Kalau saya tidak punya kekuatan finansial, apa saya bilang? Nyasaku saya didoakan ke tahajud. Sing aya rezekinya ke orang duha jeung tahajud didoakan. Penyelesaian tidak? Bukan, ngahibur wungkul. Kata teman saya pas pulang teh, kata istrinya, "Ayah, kumaha Pak Aam ngabantuan teu?" "Ngabantuan ku doa mama." Tapi anggar we lieur da kudu mayar besok. Lain lagi kalau saya kuat secara finansial. Kang, aya dana teh 5 juta. Keur naon? Ieu budak keur sakola. Kasih 6 juta. Kang, 5 juta, 6 juta. Kayak mun sakola teh nya butuh buku segala macam. Kang, ieu ngembalikeunna kumaha? Geus lah, eta mah hitung-hitung kasih sayang saya sama anak kamu udah selesai. Anda teh sujud syukur pas pulang teh. Ayah, kumaha eta ti Pak Aam? Dibere mama. Happy. Selesai urusan teh. Nya ke didoakeun cenah. Makanya mukmin yang kuat lebih Allah suka. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan kanan lebih bagus dari tangan di atas, lebih bagus dari tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Kita harus punya kemampuan memberi. Jadi memang untuk adik-adik, sahabat-sahabat, anak-anak, nanti kalian berjuang jadi orang kaya. Kalian bisa masuk surga untuk anak-anaknya. Seperti Abdurrahman bin Auf masuk surga karena beliau tuh hartanya digunakan untuk membela agama Allah dan menolong orang-orang yang lemah. Nah, syukur-syukur begitu. Tapi kalau tidak banyak, minimal halal. Jadi rumus harta nomor 1 halal. Syukur-syukur untuk apa coba? Ya, Anda punya rumah mewah, mobil mewah, duit tak terhingga, tapi di situ ada darah, keringat, air mata orang lain. Mendingan kita punya mobil mewah, rumah mewah, duit banyak, tapi halal kan? Bener tuh sih? So, berpikir mah nggak usah terlalu rumit cek saya. Nah jadi bahagia dunia itu harta yang halal. Nah yang keenam, bahagia dunia itu senang mendengarkan nasihat. Jadi gini, kalau kita termasuk orang yang senang dengerin nasihat, senang dengerin kebaikan, senang dengerin tausiah, kebahagiaan dunia. Anda bisa lihat di Ar-Rum ayat 18. Alladzina yastami'unal alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya, alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang suka mendengarkan nasihat. Ya. Fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti kebaikan.
Az-Zumar ya, Az-Zumar 18. Az-Zumar ya. Nah, surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan pembicaraan, mendengarkan nasihat, mendengarkan kebaikan, fayattabi'una ahsana, lalu dia ikuti kebaikan itu. Jangan lupa loh, kita kudu jadi orang yang senang mendengarkan kebaikan dan mengikuti kebaikan. Aringan ukur seneng denger rungkul mah. Oh, sia tahajud teh keren pisan. Orang yang tahajud tuh ku Allah bakal ditolong gitu. Sok tahajudnya eta hoream saya teh. Nah, berarti dia senang mendengarkan kebaikan tapi tidak mengikuti kebaikan. Wah, ternyata ya kalau kita meringankan beban orang lain, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu suka nolong orang lain. Ari kamu sok tulung. Ya eta tara saya. Jadi yang penting itu mendengarkan kebaikan, fayattabi'una ahsana, mengikuti. Nah, itu kata mengikuti itu penting. Jadi bahagia dunia kalau kita menjadi orang yang senang mendengarkan nasihat lalu mengikuti nasihat kebaikan. Dan yang ketujuh, bahagia dunia itu adalah umur yang berkah. Apa itu umur yang berkah? Umur yang makin tua makin soleh. Jadi kita tuh kan growing old, menua. Bapak jangan merasa muda terus, Bapak teh kolot. Asa baru kemarin anak kita teh SD, ayeuna teh geus kuliah. Ya. Enggak kerasa. Ibu jangan merasa muda terus hari ibu, anak ibu teh udah remaja. Hari ibu kalakuan sok juga budak lah. Ya enggak boleh gitu. Sampai anak tuh gini, "Mama malu ih, gituan si mama." Gitu. Yang TikTok, nah, "Mama malu." Jadi banyak ibu-ibu akhirnya ditegur ku anaknya, "Mama malu ih, naon sih?" Gitu. TikTok gitu. Nah, bahkan akhirnya ku anaknya ditegur, "Mama malu ah, TikTok naon sih?" Si ibunya lupa kalau dia tuh sudah menua. Nah, jadi kita ini menua, Pak. Kalau kita menua, growing old, tumbuh terus ke arah tua, sesungguhnya itu semakin mendekatkan kita kepada kematian. Maka orang yang bahagia dunia, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang diberkahi. Jadi ciri orang yang umurnya berkah itu apa? Makin tua makin soleh. Kalau 2 tahun lalu ya kadang tahajud, rajin tahajud sekali, subuh di jama jeung duha. Ya, 2 tahun lalu, sekarang mah alhamdulillah tahajud jalan, subuh tepat waktu. Dulu mah kalau saum Senin Kemis teh amek-amekan. Sampai kata suami teh, "Mama, geus teu kudu saum Senin Kemis, rudet mama. Mun saum Senin Kemis teh amek-amekan." Cek barudak teh, bagus sama si mama teh tong puasanya. Kenapa? Marah-marah weh. Tapi alhamdulillah sekarang mah walaupun saum Senin Kemis enggak marah-marah. Ya. Hari kemarin mah salatnya tara di masjid, sekarang mah suka di masjid. Kalau enggak di masjid teh asa teh afdol, asa teh sampurna. Ya, itu ciri Anda berkah. Kenapa? Ada perubahan ke arah lebih bagus. 3 tahun lalu mah jarang ke masjid, sekarang mah subuh, semua waktu selama ada di rumah pasti ke masjid. Berarti Anda diberkahi. Gitu. Dulu mah kalau ada pengajian gini teh cuma lihat dari jendela, "Wih, aya naonnya?" gitu tuh. Ayeuna mah datang gitu kan. Kan aya orang yang kalau ada pengajian teh dia cuma buka jendela, "Mah, ya naon asal loba jelema?" gitu. Asa banyak orang mah kan gitu. Oh, sekarang mah datang. Itu namanya umur yang diberkahi. Ya. Bapak Ibu tahu doa agar umur kita diberkahi? Tahu nggak? Anak-anak saya tahu? Al-Ahqaf ayat 15. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wajib Anda hafal deh doa itu. Apa teh eta we Robbana atina fid dunya hasanah. Cik atuh menu teh rada ditingkatkeun. Ya. Ya Robbana atina bagus, itu yang sedang kita bahas. Coba tambah yang
Al-Ahqaf 15. Itu baris ketiga ya. Jadi awalnya wa wassaynal insana biwalidayhi dan seterusnya nih. Baris ketiganya Rabbi ya Allah auzi'ni, beri aku kekuatan an ashkura nikmatakallati an'amta alayya, agar aku bisa berterima kasih. Tuh, orang yang diberkahi dia itu ingin berterima kasih atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa aslih li fi dzurri wa an a'mala sholihan tardha, ya Allah berikan kepadaku kekuatan agar sisa umur yang aku punya aku bisa isi dengan amalan yang membuat engkau ridho kepadaku. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah bereskan ucapan dan perilaku aku supaya aku jadi teladan bagi anak-anak dan cucuku. Inni tubtu ilaika, ya Allah aku taubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan ya Allah wafatkan saya dalam keadaan berserah diri husnul khotimah. Wah Pak Bu, itu doa teh kudu diapalkan ya. Insya Allah kapan-kapan kalau saya ceramah lagi di sini bakal dites satu persatu, dicek satu persatu. Karena ini bagus. Al-Ahqaf jangan lupa ya, ingat-ingat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, itu di baris ketiga, karena baris bisi gitu. Iya Ustadz Aam salah. Di Qur'annya juga wa waswaina. Ini awalnya gini, wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta balagha asyuddahu arba'ina sana qala rabbi auzi'ni. Nah, jadi baris ketiga Rabbi auzi'ni an ashkura, itu doa agar umur kita berkah. Ya Allah beri aku kekuatan agar aku bisa berterima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan. Beri aku kekuatan agar aku bisa mengisi sisa umurku dengan amalan soleh yang membuat Engkau ridho kepadaku. Ya Allah beri aku kekuatan agar aku bisa menjadi teladan bagi anak cucuku. Ya Allah aku taubat kepadamu. Dan ya Allah kalau aku wafat, wafatkan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi bahagia dunia itu ada 7. 1, lupa lagi gerak Anda mah. 1, syukur dan sabar. 2, pasangan hidup yang soleh. 3, anak-anak yang soleh. 4, sahabat yang soleh. 5, harta yang halal. 6, senang mendengarkan nasihat. 7, umur yang berkah. Nah sekarang apa yang dimaksud wafil akhirati hasanah? Ya Allah beri kami bahagia akhirat. Bahagia akhirat 1, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi Pak, Bu, anak-anak sayang, pintu akhirat itu mati. Nah itu udah masuk pintu akhirat. Jadi kalau saya ditanya, Pak Aam kapan kita memasuki akhirat? Saat mati. Karena akhirat itu artinya abadi. Jasad kita hancur Pak, ruh kita abadi. Kan kita suka mendoakan orang yang sudah wafat, berarti beliau masih hidup di alam sana. Bapak Ibu suka mendoakan orang tua, coba gali itu kuburan orang tua. Udah gak ada apa-apanya, wong meninggal 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Kalau digali orang tua kita, tulangnya juga udah gak ada 30 tahun lalu. Tapi kenapa Anda dan saya mendoakan? Karena saya yakin beliau masih hidup di alam barzakh. Makanya yang namanya akhirat itu pintunya adalah kematian. Kematian. Dan Anda tahu kan yang namanya mati itu tidak ada yang paling pasti kecuali kematian. Dan dia tidak pernah meleset walaupun cuma 1 detik. Nggak akan pernah meleset. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ajal seseorang tidak akan tertangguhkan sedetik pun, nggak akan. Idza jaa ajaluha. Kalau ajalnya tiba, walaupun tidak ada tanda-tanda kematian, hari ajalnya tiba dijemput. Cobalah ambil pelajaran. Suaminya BCL. Asraf. Jeung bapak mah jauh bodinya Kak. Bapak mah asa mau jadi model atuh. Asraf mah bagus badan, rata tuh, six pack. Dan dia mah rajin fitnessnya juga. Makanannya
sehat. Bapak makan, gula darah naik, asam urat tinggi, Bapak. Kolesterol tinggi, tekanan darah turun-turun, Bapak. Nah, Bapak panjang umur, Ari Asraf pondok cuma 40 tahun. Ya. Itulah mati mah nggak ada kaitan dengan penampilan. Ayah kanu asup rumah sakit, keluar rumah sakit asup, tapi teu maot-maot. Ya kan? Sering masuk ruang ICU teh. Ya cenah ibu itu lebet ICU keluar dari saking seringnya ibu-ibu pengajian pas diumumkan, ibu fulan teu damang di rumah sakit Al Islam di ICU. Ya kayaknya keluar deui geus. Gitu. Ada orang yang sering sakit kok nggak meninggal. Sementara ada orang yang nggak ada tanda-tanda sakit kok meninggal ya. Itulah yang dikatakan mati itu misterius, sebabnya, waktunya, tempatnya. Sebabnya nggak tahu, waktunya nggak tahu. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Ibu Bapak duluan. Atau malah dengan kuasa Allah, saya malah duluan. Mungkin nggak Pak? Saya duluan menyolatkan Ibu Bapak. Terus apa? Tempatnya juga kita nggak tahu. Bapak Ibu lahir di Bogor, bisa saja meninggal di Bandung. Ada orang Ciamis, ujug-ujug pengen main ke Solo, meninggal di Solo. Ada orang Bogor, ujug-ujug main ke Jogja, meninggal di Jogja. Dengar ya, saya lahir di Bandung, besar di Bandung. Walaupun ibu bapak saya orang Ciamis, tapi saya mah lahir besar di Bandung. Aktena ge Bandung catatnya. Kota lagi, bukan kabupaten. Nah, kota lagi ya. Dulu mah kota Madia namanya. Kota, Bu, tapi meninggal saya belum tentu di Bandung, bisa saja di Makkah atau Madinah. Ya di antara dua kota suci itulah kalau nggak di Makkah Madinah. Maksud saya apa? Mati itu memang pasti, satu detik pun tidak bisa ditangguhkan. Nggak usah takut dengan mati, karena sudah ada takdirnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrah. Sudah ada garisnya di Lauhul Mahfud. Yang harus kita khawatirkan, matinya dalam keadaan apa? Nah, orang yang dapat kebahagiaan akhirat, dia meninggal husnul khotimah. Makanya kan ada doanya supaya kita mati husnul khotimah. Surat Ali Imran ayat 193. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana. Wafatkan kami ya Allah ma'al abror, beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Wafatkan saya seperti orang-orang terdahulu yang wafat dengan indah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kan iri ya. Iri dalam arti positif. Aya nu meninggal ke sujud. Ya kan? Ke sujud. Meninggal. Ada yang lagi azan, meninggal. Ada yang lagi tawaf, meninggal. Kemarin bulan Februari saya umroh. Kata ibu-ibu, ada orang Aceh yang sholat bareng gitu, tapi lagi wirid, lagi wirid. Habis sholat, lagi wirid. Kan di Masjid Nabawi suka ada yang bagian nyender. Dia teh pas bagian nyender gini aja. Tapi teman-temannya curiga karena nyendernya teh jadi ngolapek gitu. Ternyata meninggal. Lagi wirid. Maksud saya apa? Wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkan saya sebagaimana orang-orang soleh telah wafat gitu. Ada yang wafat dalam keadaan sakit, dia sabar sampai di akhir hayatnya dia terus menyebut nama Allah. Dia sakit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, beres. Nah, itu yang disebut dengan wafat husnul khotimah, wafat dalam keadaan Allah sedang ridho. Nah itu Pak Bu. Jadi bahagia akhirat tuh, satu, meninggal husnul khotimah. Dua, bahagia akhirat tuh ruh disambut oleh malaikat rahmat saat meninggal. Jadi ketika meninggal, dia dalam keadaan diridhoi Allah. Karena sedang diridhoi Allah, ruh itu lepas dari jasad, dicabut sama malaikat. Nah ternyata ruh itu ada dua. Ada yang dibawa oleh malaikat rahmat, ada yang dibawa oleh malaikat azab. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar,
dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi kalau saya umpamakan ini adalah manusia dan tutup ini adalah nyawanya, malaikat Israel yang mencabutnya. Cep, nih ruh, itu disodorkan. Kalau dia orang soleh, ruhnya itu diambil ke malaikat rahmat. Kalau yang tidak soleh, diambil sama malaikat azab. Nah, Anda lihat di surat Fussilat ayat 30, orang soleh itu diambil oleh malaikat rahmat tuh berebut untuk mengambil roh orang soleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun berebut untuk mengambil rohnya orang soleh. Lalu apa kata malaikat? Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, bergembiralah, surga menunggu kamu. Kebayang gak sama Anda? Semoga kita semua termasuk seperti itu. Begitu lepas malaikat maut mencabut nyawa kita, ruh kita di bahan rebutan, berebut. Malaikat rahmat saling berebut mengambil ruh. Sambil malaikat menghibur, jangan takut, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Surga menunggu kamu. Surat Fussilat ayat 30. Nah, di dalam hadis Sahih Bukhari, begitu dia bawa ke liang lahat, qaddimuni, cepat saya kuburkan. Begitu dikuburkan, apa kata malaikat? Nam solihan, tidur kamu yang tenang. Jadi bahagia akhirat itu tidur di alam barzah dengan nyenyak. Bapak Ibu, mati itu bagaikan tidur. Tahu dari mana? Kata Anda teh, sotoy maneh nage can apa? Ya saya tahu dari mana. Di surat Yasin. Orang mati itu seperti tidur. Anda baca surat Yasin, ya wailana. Terus man ba'athana mimmarqadina hadza. Aduh celaka, siapa yang membangunkan kami dari tidur? Maksudnya dari mati. Jadi di akhirat orang yang tidak berbekal diri kaget. Hah? Kok saya bangun sih? Dari tidurnya, dari matinya. Nah jadi kalau orang soleh mah, orang yang dapat bahagia akhirat, rohnya dicabut dengan lembut, dalam keadaan husnul khotimah, ruhnya diambil sama malaikat rahmat, lalu ditidurkan. Apa kata malaikat rahmat? Nam solihan, tidur yang nyenyak. Pak Bu, orang yang di alam barzah itu lama. Kita hidup berapa tahun sih? Kalau di sini ada yang usia 70 tahun disebutnya panjang umur. Bapak usia berapa? 70, Bapak panjang umur. Hari ibu sabaraha? Ibu mah 80 Ustadz, ibu istimewa. Hari uyut sabaraha? Uyut masalah pantilu, uyut makhluk langka. Jadi kieu lamun 70 panjang umur, 80 istimewa, 80 kaluhur makhluk langka. Di sini ada makhluk langka enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada kan yang 90 di sini? Makhluk langka enggak ada. Tapi istimewa ya, di sini yang 80-an. Istimewa. Ada yang 70-an, Anda panjang umur. Karena harapan hidup orang Indonesia 63 sampai 67. Jadi kalau Anda sudah melewati 67, apalagi 70, Anda panjang umur untuk ukuran orang Indonesia. Tapi orang di alam barzah ratusan ribuan tahun. Nabi Adam sekarang di alam barzah. Kebayang nggak? Nauzubillah. Kalau di alam barzah itu tidak tidur. Dapat Bu, ku tidur mah atuh asa sebentar. Sok Bapak kalau dengerin khutbah Jumat. Gak usah sok suci pernah teh. Ya, asa baru adzan geus qomat deui. Kieu we tah. Ujug-ujug Allahu Akbar, asyhadu an asa baru. Padahal eta khotibnya ceramah setengah jam. Kulantaran ku bobo asa 1 menit geus kitu lagi. Ya. Artinya apa? Tidur itu bisa bikin orang merasa sebentar. Makanya orang yang soleh nanti saat dia dibangkitkan, dia bilang apa? Aduh, aku serasa tidur beberapa menit saja. Padahal jutaan tahun itu sudah di alam barzah. Makanya ada doanya agar kita terhindar dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Salah satu bentuk azab kubur tuh kita tidak nyenyak di alam barzah.
Nah Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, jadi bahagia akhirat itu, 1, meninggal husnul khotimah, 2, ruhnya disambut oleh malaikat rahmat, 3, ruhnya disuruh tidur, disuruh istirahat, 4, mendapatkan ampunan saat kebangkitan. Jadi saat kebangkitan mendapat ampunan. Bapak Ibu, nanti saat kebangkitan coba lihat surat Abasa, kita ini akan menjadi orang yang paling egois. Fa'idha ja'atis sohoh, Abasa ayat 33. Fa'idha ja'atis sohoh, ketika hari kebangkitan, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu orang akan meninggalkan temannya. Wa ummihi wa abi, meninggalkan ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, meninggalkan pasangan hidup dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang hanya akan menguruskan dirinya sendiri. Saya tidak akan peduli dengan anak saya, dengan istri saya, dengan ibu bapak saya, apalagi dengan teman saya. Kumaha saya selamat. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu, setiap orang menyelamatkan dirinya. Nah Pak Bu, di saat genting seperti itulah orang yang dapat kebahagiaan akhirat. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni kesalahan, Allah tolong dia dengan ampunan. Pada saat kebayang kita nggak ada tempat minta tolong, Allah menolong dengan mengampuninya. Bukan hanya mengampuninya, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang keenam, Allah masukkan, yang kelima, Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi ternyata bahagia akhirat itu, 1, meninggal husnul khotimah, 2, rohnya diambil oleh malaikat rahmat, yang ketiga, ruhnya disuruh istirahat di alam barzah, yang keempat, diampuni dosanya saat hari kebangkitan, yang kelima, dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat dan kelima ada di surat As-Saff ayat 12. Yang keempat, diampuni dosa, dimasukkan ke surga. As-Saff ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah ampuni, Allah masukkan kamu ke dalam surga. Dan yang keenam, bahagia dunia itu kita dipertemukan dengan orang-orang yang sama-sama soleh. Apakah itu teman kita, nenek moyang kita, pasangan hidup kita, anak cucu kita. Lihat Ar-Ra'd ayat 23, 24. Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga Aden. Waman solaha min abaihim, mereka bertemu dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat menyambut ahli surga dari semua pintu. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum, selamat kalian masuk surga, kalian bersabar. Jadi Pak Bu, rumah tangga yang sesungguhnya bukan sampai mati, sampai bertemu di surga. Ibu, jawab dengan jujur. Kalau ibu masuk surga, amin gitu? Cicing wae. Suami ibu masuk surga, amin gitu? Ibu mau bareng sama suami ibu atau mau sama bidadara? Serius atuh Bu lah, ibu Gusti ieu salaki aya kumaha sih? Ibu, kalau ibu masuk surga, saya ulangi ibu masuk surga, suami ibu masuk surga, ibu mau bareng sama suami ibu atau mau sama bidadara? Ya. Tapi dari sekian yang bilang sama bidadara, coba angkat tangan, saya dengar tadi ada yang mau sama suami. Ada? Alhamdulillah Bapak. Coba cirian eta istri Bapak segitu setianya, beliau ini ingin bareng sama suaminya. Mari kita tanya suaminya. Pas ditanya suami nate, Bapak mau sama istri Bapak apa bidadari? Bidadari Pak. Nah, eta. Terus saya bilang, Bapak tahu nggak? Oh, kalau istri Bapak masuk ke surga, istri Bapak lebih cantik dari bidadari manapun. Kumaha Pak? Apa cek si Bapak? Hayangnya bian bidadari. Ya udah kalau gitu malah daripada berantem, kewe obrolkan di surga. Tapi yang pasti sebenarnya kita ini bisa bertemu semua di surga. Semoga kita bertemu di sana. Kenapa?
Kalau sama-sama soleh. Waman solaha, orang-orang soleh. Makanya pertemanan itu bisa sampai surga. Rumah tangga itu bisa bertemu di surga. Anak cucu kita bisa bertemu di surga. Tapi sama-sama waman solaha, orang-orang soleh. Gitu kan. Makanya ada Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Robbi habli, ya Allah beri hamba anak-anak yang soleh. Beri hamba keturunan yang soleh. Supaya bertemu di sana. Ya Allah beri jodoh yang soleh. Supaya ketemu di sana. Karena menurut Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhuluna waman solaha. Juga orang-orang soleh. Nah jadi bahagia akhirat yang keenam itu bertemu lagi di surga. Yang ketujuh bahagia akhirat itu mendapatkan ridho Allah. Jadi Anda perlu tahu. Puncak bahagia akhirat bukan surga. Ridho Allah. Ini dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiyar. Jadi ternyata saudara-saudara sekalian, puncak kenikmatan tertinggi itu bukan surga. Tapi radhiyallahu anhu, Allah ridho. Nah jadi sungguh sempurna bahagia akhirat itu. Sama bahagia akhirat juga ada 7. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Setelah itu rohnya disambut oleh malaikat rahmat. Lalu rohnya ditidurkan dengan nyenyak. Lalu bangkit dalam keadaan diampuni. Yang kelima dimasukkan ke dalam surga. Yang keenam bertemu lagi dengan sahabat-sahabat, nenek moyang, istri, pasangan hidup dan anak-anak di surga. Lalu finally yang ketujuh, mereka mendapatkan ridho Allah. Makanya bahagia dunia dan bahagia akhirat itu termasuk bagian yang harus kita ikhtiarkan. Salah satunya adalah dengan doa yang sering kita baca itu. Ya. Dan yang tidak boleh lupa saudara-saudara sekalian, agar kita mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, rumusnya kalau disimpulkan ada di surat An-Nahl 9697. Rumusnya kalau ingin bahagia dunia dan akhirat. Apa? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Sadari dunia itu fana. Maksudnya apa? Jangan terlalu ngoyok dengan dunia. Dunia mah fana. Ya. Bapak, Ibu, coba perhatikan penampilan kita berubah. Dulu kan istri Bapak bentuknya jelas banget. Kayak biola gitu. Sekarang kan Bapak teh bingung, ieu teh naon bentuknya. Karena fana. Bapak tong seserian Bapak ge sama begitu. Dulu dada perut teh rata atau kayak bintang iklan Elmen. Kan ayeuna mah Bapak tidur teh istri teh bingung, teh perut apa pantat sih. Artinya apa? Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, fahami dunia itu fana. Jangan terlalu mengutamakan dunia. Dunia itu kudu dicari, tapi jangan diperbudak dunia gitu. Kan kita hidup di dunia, cari dunia, tapi jangan diperbudak. Kenapa? Dunia mah fana. Daya ingat tuh, orang cerdas, secerdas apapun bisa pikun. Saya punya dosen, udah guru besar, umurnya 80 tahun. Ketemu di pengajian. Prof, damang Prof. Alhamdulillah. Aduh Prof, ini ngersakeun ngaos. Iya cenah ngantor si ibu. Saya teh kan ingin, kan di TSM lega gitu kan. Si ibu namana. Saya tanya, Prof, mau dipanggil gitu pakai mikrofon. Prof, hari istri Prof saha namina? Mamah, kayak mamah. Mohon Prof, mamah teh saha? Kayak si mamah teh saha. Hari sekretaris saha Prof? Sinta. Tuh. Hari istrina mah lupa, sekretaris mah inget. Aya masalah teh Pak? Teu aya masalah, tong sok suudon teh aya masalah. Kenapa istrinya lupa? Ya itu sudah 53 tahun dia nggak pernah manggil nama istrinya kecuali mama. Mama. Nama aslinya teh hilap.
Ternyata udah 1/4 jam teh, ka dia, Yuyun. Oh, Yuyun. Teh profesor, komo ieu profesor. Kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata dunia mah fana gitu. Ya. Nah, makanya Bu, sekali-kali, tapi jangan sekarang, ayeuna Bapak keur ngapalkeun nama Ibu. Sekali-kali, nanti udah lama, ayah, nama mama siapa? Pasti kieu. Astagfirullahaladzim. Kan gitu. Jadi dunia itu fana, terus dunia itu ujian. Ya, satu fana, dunia itu ujian. Makanya ingat nggak tadi, ahli surga itu dikatakan salamun alaikum bima sobartum, salam sejahtera, Anda masuk surga karena kalian sabar. Jadi dunia mah ujian. Hadapi ujian itu dengan penuh kesabaran. Dan apa? Boleh jadi kalau kita diuji dengan yang tidak enak, coba lihat Al-Baqarah 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, itu baik untukmu. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau kita lagi diuji dengan keburukan, katakan, aku yakin di balik ini ada hikmahnya. Allah Maha tahu yang terbaik untuk saya, gitu. Jadi dunia mah fana, dunia itu ujian. Ada satu lagi, dunia itu tempat menanam kebaikan. Jadi gini Pak Bu, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, tanam aja kebaikan. Kan janji Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, pasti kamu akan memanen kebaikan. Wa in asatum, kalau kau menanam keburukan, someday, satu hari, kamu akan memanen keburukan itu. Jadi rumus hidup mah sederhanalah. Kalau kita menanam cabai, pasti nuai cabai. Kalau kita menanam jagung, pasti memanen jagung. Dan tidak mungkin kita menanam semangka, kemudian daunnya sirih. Itu tidak. Makanya sampai sekarang ada lagu yang belum pernah terpecahkan, yaitu semangka berdaun sirih. Bagi anak-anak sekarang nggak akan ngerti, tapi bapak-bapak yang generasi baby boomers ngerti. Ya, kalau generasi milenial ada yang ngerti. Kalau Z generation, anak-anak itu Z generation itu tidak mengerti. Yang lagu saya kalian nggak tahu ya sayangnya. Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, biar ayah dan ibu yang tahu. Jadi ada satu lagu judulnya Semangka Berdaun Nepi Kamawat etan nu nyanyinya belum terpecahkan. Nah, kenapa? Kumaha tuh? Tapi percayalah, kalau kita menanam cabai, memanen cabai. Lakukan kebaikan, tanam kebaikan di mana? Tanam. Ada orang yang ketika hidup tidak pernah dihargai oleh istrinya, tapi setelah meninggal, istrinya ngomong gini, ya Allah, ke anak-anaknya, sayang, papa kamu teh, ya Allah, baik sekali. Kan kerhirupna sok dicarekan wae. Ayah teh gimana tuh? Si ayah teh gimana? Ayah teh gimana? Udah nggak ada mah. Ya Allah, ayah. Adik Bu, ya. Jadi jangan terlalu ditekan, kasihan suami. Dah orang mah baru terasa kebaikannya kalau udah nggak ada. Sok. Punten ya Bu, boro-boro suami atau istri Pak. Ibu, bapak punya asisten rumah tangga. Kur ayah mah dicarekan wae. Begitu nggak ada teh, bibi pulang atau bibi, ya kan gitu. Ada kira ayah mah, si bibi tuh kiwa teh bisa, si bibi teh ini, bibi atau ini, bibi ini, dicarekan gitu. Ada nggak ada mah, ya Allah bibi, ibu sono, lin sono hayang ngagawekeun, kan gitu. Tapi maksud saya apa? Seringkali kita ini jasa, orang berjasa itu kerasa kalau udah nggak ada. Makanya tugas kita apa? Berbuat baik saja. Itu sebabnya Nabi Ibrahim pernah berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan indah kalau saya sudah tidak ada. Kapan kita jadi pembicaraan baik kalau kita sudah tidak ada? Kalau kita menanam kebaikan. Makanya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita masih diberi umur. Percayalah, boleh jadi ada orang yang pernah duduk di majelis ini sekarang sudah dikuburkan, ya. Boleh jadi ada di antara guru kita ada yang pernah berdiri di mimbar ini sudah dikuburkan. Makanya kan saya hindari mimbar itu ya, saya minta disiapkan meja saja.
Karena di meja ini mah belum ada yang wafat. Jadi ternyata yang namanya mati itu sesuatu yang misterius. Saya tadi katakan, maka sebelum dia menjemput kita, sadari hidup itu fana. Isi hidup dengan kesabaran dan isi hidup dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Tunggu saja nanti. Allah akan man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa di antara kalian baik laki atau perempuan melewati hidup dengan amal soleh, kami akan beri kehidupan baik. Masa janji Allah tidak kita yakini? Tanam saja kebaikan, insya Allah kita akan menanam kebaikan. Kita akan memanen kebaikan. Dan sungguh indah apabila kita sudah memanen kebaikan, ruh kita dipanggil oleh Allah. Kata malaikat, tidur kamu yang nyenyak. Nanti saat dibangkitkan dapat ampunan, dimasukkan ke dalam surga, bertemu dengan orang-orang soleh, lalu diridhoi Allah. Semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Ibu bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudah ceramah 70 menit. Kan saya masuk ngitung, orang nanti hitungan. Nah, tadi jam 8 teng. Jam 8, sekarang sudah jam 9 lewat 10. Mohon izin, saya tidak buka forum tanya jawab. Karena saya khawatir kalau ada tanya jawab, bubar kita terlalu malam. Dan saya khawatir kalau terlalu malam, ibu bapak tidak bisa tahajud. Itu yang saya khawatirkan. Jadi saya berharap jam 8:30 itu ibu bapak sudah di rumah, sudah istirahat. Karena saya yakin kalau lihat matanya, anda ini orang yang ahli-ahli tahajud ya. Jadi saya nggak mau sampai mengganggu ritme kesolehan ibu bapak dan anak-anakku sekalian ya. Jadi jangan sampai, mama kunaon teh tahajud. Iya aam atuh ceramahnya dipegang. Jadi kan saya jadi disalahkan ya kan. Ibu bapak, itu saja. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah melindungi bangsa kita dari musibah corona. Dijauhkan dari diri kita, dari keluarga kita, dari bangsa kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.